Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Sebelum saya bacakan ramalan zodiak hari ini, hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020, sekiranya buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, bisa subscribe terlebih dahulu channel Zodiak Harian. Dan buat kamu yang ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Dan yang mau konsultasi pribadi, boleh silahkan tulis di komentar atau menghubungi langsung Facebook Zodiak Harian atau Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke. Untuk urut-urutannya dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius sampai dengan terakhir ada zodiak Sagittarius. Lebih jelasnya silahkan baca di deskripsi. Oke. Langsung saja, ini adalah ramalan zodiak di hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020. Akan kita mulai dari zodiak Capricorn. Zodiak Capricorn ada kartu The Lovers dan ada kartu The Fool. Artinya apa? Artinya berarti ada sebuah kecerobohan-kecerobohan yang akan menimbulkan suatu masalah. Nah, kemungkinan besar kecerobohan-kecerobohan ini akan berada di dalam fase atau di dalam situasi kondisi hubungan asmara kamu. Nah, kecerobohan ini apa sebenarnya? Di sini kalau bisa saya lihat, sebenarnya Capricorn ini merupakan sebuah zodiak yang dia punya karakteristik, punya komitmen yang kuat terhadap suatu hubungan. Jadi ketika Capricorn itu sudah serius terhadap suatu hubungan, maka untuk setidaknya untuk berpaling itu sangat-sangat kecil range kemungkinannya. Akan tetapi di sini kecerobohan itu apa? Kecerobohan seorang Capricorn di dalam sebuah hubungan asmara adalah terlalu percaya kepada seseorang, dalam tanda kutip di sini terlalu percaya terhadap pasangannya, sehingga buat Capricorn yang belum menikah, ini terutama yang belum menikah, ternyata dengan sifat yang mudah percaya tersebut, ternyata Capricorn sering terhianati di dalam kondisi hubungan asmaranya. Termasuk pada saat ini, ketika di dalam kondisi sudah sangat percaya, Capricorn seringkali kepercayaannya itu disia-siakan. Dan di sini yang menjadi kesalahan fatal bagi seorang Capricorn adalah ketika kepercayaan tersebut disia-siakan, Capricorn masih saja memberikan kesempatan kepada seseorang tersebut untuk mendapatkan kepercayaannya kembali. Meskipun pada endingnya Capricorn kepercayaannya disia-siakan lagi. Jadi ini adalah suatu kecerobohan yang harus kamu evaluasi, terutama di hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020 ini, supaya apa? Supaya kamu itu memberikan kepercayaan kamu kepada orang yang memang pantas untuk kamu percaya. Jadi jangan memberikan kepercayaan kamu kepada orang yang malah akan mempermainkan kepercayaan kamu. Ini adalah hal yang paling penting dan paling mendasar yang harus kamu jalani, terutama di hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020 ini. Dari sisi keuangan seperti apa? Dari sisi keuangan pun juga sepertinya sama, ada kecerobohan-kecerobohan yang tidak mampu dikendalikan oleh seorang Capricorn dari kondisi keuangan. Sekarang kita lihat kondisi keuangan di mana-mana sedang berada di dalam kondisi menurun. Maka dari itu Capricorn jangan melakukan kecerobohan di dalam kondisi keuangan yang sedang carut-marut seperti ini. Kecerobohannya itu apa? Tidak memanajemen keuangan secara baik dan seringkali mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk kebutuhan atau keinginan yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Ini harus diwaspadai. Ini masih bulan April awal, apalagi sebentar lagi masuk bulan puasa. Kondisi keuangan kamu harus segera distabilkan atau setidaknya bisa kamu manajemen dengan baik. Oke? Ini adalah ramalan khususnya buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Setelah zodiak Capricorn, selanjutnya saya bacakan untuk zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Three of Cup dan kemudian ada kartu Ten of Pentacles. Secara rezeki bisa dikatakan tidak terlalu masalah. Artinya secara rezeki walaupun di tengah kondisi yang seperti ini, kamu masih bisa mendapatkan kondisi keuangan yang cukup baik. Meskipun pengeluaran kamu terkadang banyak, tetapi it's okay overall, tidak terlalu jadi masalah. Karena apa? Karena pemasukan kamu juga cenderung banyak. Tetapi kalau bisa saya sarankan, ketika pemasukan kamu itu banyak, pengeluaran kamu itu sebisa mungkin kamu minimalkan. Sehingga kamu bisa menyimpan uang, kamu tabung untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu, terutama nanti memasuki bulan Ramadan. Nah, hal ini yang harusnya bisa kamu lakukan. Ketika pemasukan itu masuk banyak, pengeluaran kamu itu juga jangan bertambah gitu loh. Pengeluaran kamu kalau bisa ajak atau stabil seperti itu.
Bukan malah ketika pemasukan kamu bertambah, pengeluaran kamu juga ikutan bertambah. Nah, itu malah akan menimbulkan efek kesia-siaan di dalam kondisi keuangan kamu. Apalagi nanti ketika memasuki bulan Ramadan, kamu harus lebih memeras otak, memeras keringat lagi untuk bisa memanajemen kondisi keuangan kamu. Di sisi lain, ada rasa kejenuhan ya di luar dari sisi keuangan, ada rasa kejenuhan kamu dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena di sini kalau bisa saya lihat, seorang Aquarius masih sering bertahan di dalam sebuah kesalahan atau bertahan di dalam sebuah masa lalu. Maka dari itu kalau bisa saya sarankan di hari Rabu ini kamu harus mengubah mindset kamu. Di hari ini, di hari Rabu harus lebih banyak rasa syukur dan menikmati proses di dalam kehidupan kamu. Yang namanya berproses itu pasti ada lika-likunya kehidupan. Itu yang harus kamu syukuri. Karena kalau kamu takut untuk melangkah, bagaimana kamu bisa berpikir rasional untuk sampai kepada tujuan kamu kalau kamu aja mau melangkah aja takut. Usahakan nekat. Nekat tetapi juga harus penuh dengan pertimbangan. Nekat bukan hanya sekedar nekat, tapi nekat juga harus dengan perhitungan yang matang. Ketika itu semua bisa kamu lalui dengan kondisi asmara, kondisi keuangan, kondisi general karir, semuanya akan sampai kepada tujuan kamu asalkan apa? Kamu berpikir rasional sebelum kamu mengambil tindakan, terutama di hari Rabu ini dan khususnya ketika memasuki bulan Ramadan tahun 2020 nanti. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020. Setelah zodiak Aquarius, kali ini saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Ten of Pentacles dan ada kartu King of Cups. Di sini kalau bisa saya lihat kamu harus lebih banyak belajar dari kesalahan-kesalahan atau kegagalan di hari kemarin. Di hari kemarin memang sangat-sangat luar biasa, banyak kesibukan, banyak keruwetan, banyak pola pikir yang tidak stabil, abstrak dan sepertinya membebani kondisi psikologis seorang Pisces. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan Pisces di hari Rabu ini harus mengutamakan apa yang menjadi prioritas kamu di hari Rabu ini. Prioritas kamu diantaranya adalah yang pertama adalah bagaimana mengendalikan keuangan. Karena untuk pemasukan untuk Pisces di hari Rabu ini agak sedikit-sedikit memang agak sedikit-sedikit. Ya, pokoknya sedikit lah bahasa kasarnya seperti itu ya. Sedikit banyaknya itu kan insidental tergantung pribadinya masing-masing ya. Mungkin banyak bagi si A tapi sedikit bagi si B. Mungkin itu tergantung kondisi masing-masing. Terus prioritas yang kedua adalah bagaimana kondisi pemikiran. Kondisi pemikiran seorang Pisces itu sepertinya berangan jauh tetapi usahanya masih belum maksimal. Jadi kamu masih terjebak di dalam suatu khayalan itu, terjebak dalam suatu angan-angan. Nah, oleh karena itu di hari Rabu ini yang perlu kamu tingkatkan adalah pikiran positif kamu. Kalau kamu bisa berpikir positif, terus berupaya memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang sudah kamu buat hari kemarin dan tidak mempedulikan omongan orang lain, maka secara hubungan asmara kamu akan baik-baik saja. Yang kedua, secara keuangan kamu juga akan tidak terbebani dengan kondisi pemasukan yang lagi sedikit. Dari sisi pekerjaan pun kamu juga tidak terbebani dengan tanggung jawab pekerjaan kamu yang sepertinya cukup berat dan cukup memeras otak dan pikiran kamu. Jadi hal itu memang harus jadi prioritas kamu. Kalau itu semua bisa kamu lakukan di hari Rabu ini, maka untuk memasuki hari Kamis atau setidaknya sampai dengan hari Minggu depan, pasti kamu akan menjalani kehidupan ini dengan santai dan dengan enak lah, enak, enjoy dan relax. Pokoknya intinya itu 3. Yang pertama, berpikir positif, selalu berupaya memperbaiki diri dari kesalahan yang kemarin, dan yang terakhir adalah tidak memperdulikan omongan orang lain yang sekiranya mengganggu kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020. Setelah zodiak Pisces, saya bacakan untuk zodiak Aries. Di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian ada kartu The Moon. Di sini kalau bisa saya katakan di sini ada rasa kejenuhan. Kejenuhan ini mungkin sifatnya kompleks ya. Tidak hanya di dalam hubungan asmara tetapi juga di dalam urusan pekerjaan. Di sini sepertinya lebih cenderung kepada urusan pekerjaan. Kenapa saya katakan seperti itu? Sepertinya di dalam kondisi seperti ini, seorang Aries mengalami rasa kebosanan di dalam urusan pekerjaan. Atau mungkin bisa saya katakan passionnya Aries itu bukan di pekerjaan itu loh, tapi
Aries memaksakan diri untuk bekerja di tempat itu atau di pekerjaan kamu saat ini karena apa? Karena ada tanggung jawab kebutuhan yang harus dijalani. Ada suatu beban ya, dalam tanda kutip beban yang harus segera dipenuhi. Makanya terkadang memaksa diri keluar dari zona nyaman, keluar dari passionnya kamu untuk tetap bekerja di tempat kerja kamu yang saat ini. Meskipun terkadang ada rasa jenuh, ada rasa kepengen resign dari pekerjaan kamu, tetapi itu semua masih jauh api dari panggang atau masih jauh dari kenyataan. Karena apa? Karena ketika kamu hendak berpikiran mau resign, mau keluar, kamu selalu mengingat tanggung jawab dan kebutuhan kamu. Bagaimana kamu mau resign kalau kebutuhan dan tanggung jawab kamu nanti ketika kamu resign, kamu belum menemukan pijakan pekerjaan yang baru untuk mengcover tanggung jawab dan kebutuhan kamu. Jadi hal itu harus kamu pertimbangkan betul-betul, harus kamu pertimbangkan masa-masa, apalagi sebentar lagi sudah mau masuk bulan puasa, bulan Ramadan. Ketika kamu resign sebelum bulan puasa, maka akan saya pastikan memasuki bulan Ramadan, kalau kamu tidak segera menemukan pijakan, maka yang ada di bulan Ramadan nanti kamu akan terombang-ambing di dalam situasi yang tidak karuan. Jadi hal itu harus kamu pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu resign dari pekerjaan kamu. Kamu harus menemukan pekerjaan baru misalnya gitu ya. Terus kemudian sisi keuangan harus ada dana darurat. Apalagi ketika memasuki bulan Ramadan nanti kebutuhan pasti akan meningkat. Walaupun kamu makan 2 kali sehari yaitu buka dan sahur, tetapi kebutuhan pasti akan meningkat. Jadi perlu yang namanya dana darurat. Untuk urusan asmara, komunikasi harus tetap dijaga buat kamu yang lagi balikan dengan mantan atau buat kamu yang baru menjalani sebuah hubungan, harus ada komunikasi yang lebih intens lagi untuk bisa menambah keintiman di dalam sebuah hubungan asmara kamu, sehingga ketika ada masalah bisa diselesaikan secara baik-baik dan secara dewasa, menyatukan pola pikir yang sama dan tujuan yang sama juga. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020. Setelah Aries, selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian ada kartu Six of Cup. Di sini kalau bisa saya katakan stop berpikir berlebihan, bro. Berpikir berlebihan itu hanya akan membuat kamu membuat kamu tertekan. Nah, ketika kamu tertekan, sayangnya ketika kamu tertekan tuh kamu merasa seperti hidup kamu ini banyak masalah gitu loh. Padahal yang banyak masalah itu lebih banyak daripada kamu. Yang masalahnya lebih berat daripada kamu itu banyak. Tapi dengan kamu berpikir negatif, itu kamu malah akan seperti terjebak di dalam situasi yang kamu merasa seperti banyak masalah. Di hari Rabu ini sepertinya saya melihat kalau secara rezeki it's okay, tidak ada masalah. Kenapa saya katakan secara rezeki tidak ada masalah? Rezeki itu bukan hanya soal uang. Kesehatan itu juga adalah rezeki. Orang yang menyayangi kamu itu juga rezeki. Orang tua yang masih lengkap itu juga rezeki. Kamu masih bisa melihat matahari hari ini itu juga adalah rezeki. Dan di sini ada kartu Six of Cup. Kamu lebih cenderung memiliki rasa empati, rasa simpati, rasa iba yang cukup dominan di hari Rabu ini, sehingga itu sangat bagus sekali buat kamu seorang Taurus. Karena dengan hal itu maka akan menaikkan level kamu sebagai hakikatnya sebagai manusia. Di sini rasa syukur kamu sangat tinggi, tetapi yang menjadi kelemahan kamu adalah pola pikir kamu yang masih cenderung overthinking dan berlebihan ketika menyikapi segala sesuatu. Hal ini seharusnya bisa kamu minimalisasi supaya apa? Supaya tidak terjebak di dalam suatu keruwetan di dalam sebuah kehidupan. Usahakan untuk berpikir realistis, berpikir sesuai dengan keadaan, berpikir rasional, dan hindari berpikir negatif. Karena di sini yang saya takutkan ketika kamu berpikir negatif, maka akan membuat kamu merasa dalam sebuah tekanan. Padahal kamu ini sedang dalam sebuah kehidupan yang nyata loh. Jadi kamu harus, daripada berpikir negatif, lebih baik kamu menentukan goals kamu atau purpose kamu, tujuan kamu. Kamu mau kemana? Di bulan Ramadan nanti akan seperti apa? Kamu buat rencananya. Itu malah akan jauh lebih penting daripada kamu malah berpikir berlebihan dan berpikir negatif. Jadi hal itu sebenarnya harus kamu evaluasi dimulai sejak dini di hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Taurus ada kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Six of Pentacles dan kemudian ada kartu Ten of Cup. Artinya akan ada suatu kebahagiaan yang akan menaungi kamu di hari Rabu ini. Mungkin sampai dengan
bulan Ramadan nanti akan ada kebahagiaan, akan ada keceriaan gitu ya. Kebahagiaan ini sepertinya berkaitan erat dengan yang namanya rezeki. Nah, di situ kan bisa kamu lihat ada kartu Six of Pentacles, berarti akan ada rezeki-rezeki yang memang tidak terduga. Ini semua karena apa? Ini semua karena kedekatan kamu secara spiritual dengan Sang Pencipta. Kemudian yang kedua juga usaha kamu yang tidak kenal lelah itu pasti akan menghasilkan hasil yang sepertinya di luar dugaan kamu dan bahkan lebih banyak daripada dugaan kamu. Nah, hal ini yang seharusnya kamu syukuri ketika memiliki rezeki yang tidak terduga. Syukur-syukur kamu mau berbagi terutama ya kepada mereka yang membutuhkan di situasi seperti saat ini. Alangkah baiknya jika kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi di sini yang harus kamu perhatikan adalah perhatikan kebiasaan kamu setiap hari gitu loh. Jadi kebiasaan kamu itu akan mempengaruhi tujuan dan kondisi akhir kamu seperti apa. Misalkan kamu saat ini kebiasaan kamu kerja keras, ya maka tujuan akhir kamu ya bisa kamu lihat ada kartu Ten of Cup, kebahagiaan. Kemudian secara rezeki cukup lancar. Hubungan asmara pun juga tidak terlalu banyak masalah. Yang jadi persoalan adalah bagaimana kamu bisa mempertahankan situasi ini sampai selama mungkin lah, bahasanya selama mungkin, karena hidup manusia itu kan sangat fluktuatif kan bro. Jadi kamu bagaimana bisa mempertahankan situasi yang baik ini selama mungkin, baik untuk urusan keuangan, urusan asmara, dan urusan pekerjaan kamu yang lainnya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Gemini, untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian ada kartu Pack of Pentacles. Ini kalau secara rezeki sedang dalam taraf memperbaiki ya. Artinya kesalahan di dalam pengeluaran di beberapa hari yang lalu saat ini sudah dievaluasi dengan baik oleh Cancer. Dia sedang memperbaiki kondisi keuangan itu agar bisa segera pulih seperti biasanya. Tetapi di sini coba deh perhatikan kebiasaan kamu. Kebiasaan kamu setiap hari itu seperti apa gitu loh. Karena kebiasaan kamu ini akan cenderung bermanfaat jika kamu tuh merasa setiap hari itu semakin berkembang. Jadi saat ini harus kamu sadari bahwa setiap bertambahnya hari ke hari itu kamu makin berkembang atau malah gitu-gitu aja. Kamu semakin maju atau malah jalan di tempat. Jadi hal itu harus kamu evaluasi. Kalau kamu nggak berkembang atau kamu masih gitu-gitu aja, berarti kamu itu ada kesalahan gitu loh. Kesalahannya itu apa? Kesalahannya adalah kamu terlalu takut untuk melangkah maju ke depan. Karena apa? Karena kamu itu orangnya takut untuk mengambil resiko. Yang kedua adalah kamu terjebak di dalam sebuah kegagalan masa lalu yang sepertinya masih menjerumuskan kamu untuk menghambat kamu melangkah maju ke depan. Dan yang ketiga, kamu kurangnya support dari sekitar kamu, dari lingkungan kamu untuk kamu melangkah maju ke depan. Padahal hidup kamu itu kan tanggung jawab kamu. Sekarang pola pikir kamu harus diubah. Hidup kamu itu menjadi tanggung jawab kamu. Nah, kamu mau gini-gini aja atau mau maju itu semua tergantung kamu. Sisi keuangan sudah berusaha kamu perbaiki. Sisi asmara juga sedang berusaha kamu perbaiki. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kamu mau begitu-gitu aja atau mau maju ke depan. Jadi ini semua tergantung kepada diri kamu. Diri kamu yang menentukan itu semua, kamu mau melangkah kemana. Mau semakin berkembang atau mau begini-begini aja, mau semakin maju atau malah jalan di tempat. Itu semua tergantung diri kamu. Kalau kamu nggak mau menjadi kepiting balado, ya udah kamu harus berani maju ke depan. Nah, sekarang kalau kamu nggak berani maju ke depan, bagaimana kamu bisa sampai kepada tujuan kamu gitu loh. Ibarat kata kamu sebuah kepiting di sungai, tiba-tiba banjir. Yo, kamu sudah tahu mau banjir, masih bertahan di sungai. Yo, kamu akan ikut arus, akan terpelanting-pelanting, bahkan kamu akan jatuh di dalam lembah kesesatan. Maka dari itu usahakan untuk bisa berani mengambil resiko. Mumpung kamu masih muda, ambil resiko. Ambil resiko sebanyak-banyaknya, nanti kamu pasti akan menemui satu titik di mana kamu akan mendapatkan kesuksesan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, ada kartu Knight of Swords dan kemudian ada kartu Ten of Swords. Di sini artinya apa? Artinya banyak sekali masalah yang saat ini masih menghujani kamu. Masalah ini sangat variatif, dimulai dari urusan keuangan yang semakin menurun,
di tengah kondisi yang seperti saat ini, kemudian masalah asmara yang sepertinya ada miskomunikasi dengan pasangan. Rupanya Leo ini beberapa hari ini seringkali terjadi miskomunikasi dengan pasangan ya. Ini karena apa? Karena ketidakmampuan Leo untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan. Jadi usahakan di dalam hubungan asmara, seorang Leo harus bisa memahami kondisi pasangannya sehingga untuk bisa memanajemen komunikasi dengan pasangan itu harus bisa ditingkatkan lagi, karena hubungan itu yang terpenting adalah bagaimana bisa memanajemen sebuah keuangan. Sebuah komunikasi, bro, sorry. Intinya dalam hubungan asmara yang terpenting adalah masalah komunikasi. Terus kemudian dalam masalah keuangan adalah bagaimana keuangan grafik kamu itu semakin menurun. Kenapa grafik kamu ini semakin menurun? Karena memang keadaan seperti saat ini loh, keadaannya itu berubah gitu loh. Bumi itu berputar dan kamu itu bukan porosnya. Di tengah kondisi seperti ini, mau kaya mau yang miskin itu sama, nggak kebal sama kondisi keuangan yang carut marut seperti ini. Jadi ini semua tergantung kepada diri kamu gitu loh. Diri kamu itu harus menekan sedemikian rupa untuk kondisi keuangan kamu itu tidak amblas, tidak terjun bebas. Itu adalah tanggung jawab kamu. Dan usahakan, kalau bisa saya sarankan, kamu harus berani yang namanya keluar dari suatu zona nyaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kamu masih tetap bertahan di satu zona nyaman, maka ya akan seperti ini tadi. Hubungan asmara kamu bermasalah, kondisi keuangan kamu menurun dan terjun bebas, kemudian kamu berada di dalam suatu lingkup yang menekan kamu secara keseluruhan. Ini adalah zona nyaman kamu. Kamu harus berani keluar dari zona nyaman itu untuk melawan setiap masalah yang akan kamu hadapi. Maka dari itu, ambil langkah kecil pertama di hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020 ini. Pelajari apa hal-hal yang sebenarnya terjadi, penyebabnya apa, terus bagaimana solusinya. Ini harus kamu pelajari. Terus kamu catat setiap pengeluaran kamu supaya apa? Keuangan kamu itu nggak terjun bebas gitu loh. Kalau keuangan kamu terjun bebas ya nanti ketika memasuki bulan puasa kamu malah akan repot gitu. Jadi kasihan kamunya gitu loh. Sudah usaha keras di bulan Februari dan Maret, di bulan April kok malah terjadi masalah dan masalah. Jadi hal itu harus kamu perhatikan betul-betul untuk kamu yang punya zodiak Leo. Oke, semangat bro. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian ada kartu Five of Swords. Di sini kalau bisa saya katakan dari sisi keuangan ini lebih cenderung erat kepada sisi keuangan ya, karena di sini ada kartu Pentacles dan ada kartu Sword. Di sini kalau bisa saya katakan jangan mengandalkan satu sumber pemasukan saja. Ini satu sumber pemasukan dan ini kamu harus membuka sumber pemasukan yang lainnya. Pedang ini anggaplah itu sumber pemasukan. Kalau satu pedang berarti satu sumber pemasukan, dua pedang berarti dua sumber pemasukan, dan ini ada 5 pedang berarti ada harus mencari sumber pemasukan yang lainnya. Kenapa? Karena nanti ketika memasuki bulan Ramadan, saya pastikan kebutuhan kamu ini akan semakin banyak. Contohnya ada yang ngajak buka puasa SD, buka puasa SMP, buka puasa SMK, buka puasa RT, buka puasa TK, buka puasa PAUD, buka puasa waktu kamu di dalam alam kandungan. Jadi hal ini memang harus kamu perhatikan betul-betul. Di bulan April ini kamu harus mencari sumber pemasukan yang lainnya. Ketika kamu sudah mendapatkan sumber pemasukan yang lainnya, kamu juga harus menghemat, menekan pengeluaran kamu agar tetap stabil. Meskipun pemasukan kamu bertambah, kamu harus menghindari yang namanya hutang. Terus kemudian harus menghindari yang namanya mengeluarkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu. Kemudian yang paling penting, kamu harus fokus mengembangkan kondisi keuangan kamu lebih baik lagi. Gak usah memikirkan penilaian orang lain. Orang lain tuh hanya bisa menilai tanpa bisa mengetahui kamu susah payahnya, jerih payahnya menjalani kehidupan kamu itu ya kamu sendiri, bukan orang lain. Hiduplah berdasarkan kemampuan dan prinsip kamu sendiri. Jangan hidup berdasarkan penilaian orang lain. Itu yang lebih penting. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020 ini. Setelah Virgo, buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian ada kartu The Star. Di sini kalau bisa saya katakan Libra sepertinya tidak butuh apa ya, bahasa kasarnya ya, agak sedikit nyombong sedikit, enggak apa ya. Libra sepertinya tidak butuh orang lain untuk memberikan semangat kepada seorang Libra.
Karena apa? Libra ini merasa sepi tanpa adanya rasa kesepian. Nah, lo bagaimana? Libra ini mengerti bahwa tidak ada hal yang bisa mengerti Libra sendiri kecuali diri Libra sendiri. Libra terlalu menuntut lebih kepada dirinya sendiri. Itu karena apa? Libra nggak pernah merasa takut kehilangan teman gitu. Semakin dewasa seorang Libra, Libra itu nggak pernah takut kehilangan seorang teman. Karena teman yang benar-benar teman tidak akan pernah meninggalkan kamu di tengah kondisi sesulit apapun kamu. Tetapi teman yang fake atau teman yang toksik itu hanya akan datang ketika ada dia merasa diuntungkan. Maka dari itu Libra di saat ini tidak pernah merasa takut untuk kehilangan teman. Bagaimana Libra tidak takut kehilangan teman? Karena apa? Libra sedang fokus untuk mengembangkan dirinya sendiri. Nah, dari pengembangan diri seorang Libra ini nantinya akan ketahuan siapa teman yang benar-benar tulus dan siapa teman yang benar-benar tidak tulus. Jadi hal ini adalah hal yang sepertinya Libra sangat jalani saat ini. Dari sisi pekerjaan, Libra sepertinya cukup merasa nyaman dengan pekerjaannya saat ini. Dan buat kamu yang masih sekolah, sebenarnya kalau buat kamu yang masih sekolah ada rasa kejenuhan ya, karena memang saat ini sedang sekolah di rumah dan tugas-tugasnya malah semakin banyak. Jadi untuk Libra yang masih studi sepertinya ada rasa kejenuhan. Tapi berbanding kebalik dengan Libra yang sudah bekerja, sepertinya ada tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Libra. Maka dari itu Libra di bulan April ini, apalagi masuki bulan puasa nanti, sepertinya akan ada dalam kondisi yang cukup baik secara ekonomi, karena di situ ada kartu The Star. Berarti ketika masuki bulan Ramadan nanti, kondisi keuangan Libra akan dipastikan sangat baik-baik saja. Urusan asmara sepertinya tidak usah terlalu dipusingkan, tidak usah terlalu dipikirkan, karena urusan asmara nanti akan sebanding lurus dengan kondisi emosional kamu. Kalau kondisi emosional kamu baik, maka kondisi asmara kamu juga saya pastikan akan baik. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Shadow Shade dan kemudian ada kartu Ten of Wands. Di sini kalau bisa saya sarankan, kartunya sih memang negatif ya, tapi di sini saya mencoba mengemas untuk secara positif ya. Ten of Wands, kamu harus tetap bekerja keras walaupun banyak sekali masalah yang menghajar kamu. Kamu harus tetap bekerja keras untuk mewujudkan impian kamu. Percayalah pada proses, percaya pada diri kamu sendiri kalau kamu akan sampai kepada tujuan kamu. Dan kamu harus percaya bahwa kamu akan berhasil. Meskipun pada saat ini banyak sekali masalah yang sedang menghantui kamu. Masalah ketidakpercayaan diri, masalah dengan orang lain, masalah dengan teman, masalah dengan keluarga, masalah tekanan yang semakin berat. Percayalah bahwa itu semua pasti akan bisa dilalui dengan baik. Karena apa? Walaupun kamu sedang dalam kondisi bermasalah seperti itu, maka kamu harus tetap melangkah maju ke depan. Karena jalan satu-satunya untuk bisa melewati badai adalah kamu harus terus melangkah maju ke depan, harus terus berjalan. Karena jika kamu berhenti di tengah badai, maka kamu akan terbawa oleh badai tersebut. Percayalah bahwa kamu pasti akan sampai kepada tujuan kamu, dan percayalah bahwa kamu pasti akan berhasil. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020. Selanjutnya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian ada kartu The Lovers. Secara hubungan asmara sepertinya tidak ada permasalahan yang cukup berarti. Tidak ada permasalahan yang cukup bisa kamu khawatirkan. Karena apa? Komunikasi terbaik dengan pasangan tetap terjaga. Kemudian kepercayaan dengan pasangan tetap ada. Kemudian rasa saling mengerti juga cukup ada di hari Rabu ini. Tetapi di sini saya lebih tertarik untuk membahas kondisi keuangan kamu. Nah, kondisi keuangan kamu ini kan dari hari kemarin kan stabil-stabil aja. Maka usahakan untuk tetap mempertahankan kondisi keuangan kamu yang stabil aja. Di hari Rabu ini kondisi keuangan juga masih tetap stabil, tidak ada problem, tidak ada masalah, sehingga tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Rabu ini. Jadi usahakan untuk tetap berada di dalam koridor ini untuk bisa memberikan manfaat bagi sekitar kamu. Jangan lupa hari Rabu ini adalah hari yang dimana kamu bisa merasakan keberuntungan lebih banyak lagi. Dan di sini tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan sih, semua masih berjalan sesuai koridor, sesuai dengan kaidah yang positif yang ada di dalam diri zodiak Sagittarius. Oke? Ini adalah ramalan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Rabu tanggal 8 April tahun 2020.
12 zodiak sudah saya bacakan dan terima kasih buat kamu yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa buat kamu yang baru menemukan channel zodiak harian untuk subscribe channel zodiak harian untuk bisa mendapatkan ramalan terbaru, terupdate dan terakurat seputar zodiak melalui channel zodiak harian. Dan buat kamu yang mau berkonsultasi silahkan tulis di komentar, atau mau konsultasi lebih private bisa hubungi Facebook zodiak harian atau Instagram @ramalan_zodiakmu. Kami tidak membuka layanan WA karena nanti takutnya tidak bisa kami cover. Oke, sekian, terima kasih dan sampai jumpa, ketemu di video yang berikutnya. Ada salahnya saya mohon maaf, ada kelebihannya saya mohon dikembalikan. Benar tidaknya semua tergantung pada mood and racing kamu. Kalau benar dijadikan suatu referensi, jika ada hal yang tidak baik dijadikan suatu kehati-hatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.